Pak, cuaca masih mendung ya di seputaran studio Jalan Wali Kota Mustajab. Coba langsung aja ke Coach RD nih. Ngomongin Safawi Rashid dan yang lain ya. Selamat siang, Coach RD. Siang Bang. Iya Bang. Posisi di mana ini, Coach RD? Di Bangkalan Bang. Cuaca? Cuaca hari ini agak mendung tapi nggak hujan sih. Sama, studio Susana juga mendung. Kapan main ke studio ini? Nanti saya traktir sate klopo on the moven. Doyan dah. Waduh, boleh tuh. Aku dari apa itu mau cari sate kelapa itu yang ngetop banget kan di Surabaya itu. Kayak opo rasanya gitu loh. Ya nanti kalau sudah senggang mungkin minggu-minggu 2 mingguan lagi lah. Dengan senang hati. Sekalian membahas bagaimana peluang Chelsea menjuarai Liga Inggris. Syukur-syukur pada saat kita ketemu ada kejutan beli Messi. Mungkin nggak ini Lampard dengan duitnya retro mendaratkan Messi dan? Messi itu hampir 100% ke Manchester City. Hampir. Ya, barusan Pep Guardiola telepon saya. Ini ya, penyiar radio Susana tersaingi. Sampean mengagetkan banyak orang ini ya, telepon saya. Aduh. Masih sangat-sangat meyakini ini Dan. Chelsea selalu dia punya target ya, dan targetnya pasti akan bersaing terus bersama City, Liverpool, Arsenal, MU, Spurs gitu. Itu yang menurut saya nggak jauh-jauh lah untuk juara Premier League tahun depan. Ya itu aja, masih mereka dominan. Kecuali waktu itu memang ada satu kali kejutan, tapi setelah itu kembali lagi pada rel yang seperti sebelumnya. Yang nggak enak Anda nyebutkan setan merah skuadnya Ole ya, Man United 2 dari belakang. Sudah ngelihat setan merah sekarang ini apa sih gitu ya? Enggak, saya menyebutkan itu bukan berarti saya urutkan siapa yang terbesar kansnya gitu loh. Apa yang ada di dalam ingatan saya kan pasti Chelsea tak sebut nomor 1 kan gitu. Aduh. Ini yang terbaru Dan. Kita dapat cerita dari salah satu kolumnis ya di Prancis. Peluangnya kalau di program ini kita diskusi dengan Coach Justin yang sangat tahu Barcelona, Justin Laksana, itu ke Paris Messi-nya dengan asumsi bahwa sudah punya Neymar, teman akrab Messi yang benar-benar nyetel, suasana kota, gaji itu nggak masalah. Plus yang paling anyar, ada kolumnis di Prancis bilang kalau Messi ke Paris tuh gampang nyari gantinya, tinggal jual merchandise. Iya. Satu paket juga kalau ke Paris dengan Neymar, Suarez. Iya. Itu Dan. Ya, itu kan salah satu mungkin possibility yang dibuat oleh agen atau ahli pengamat di sana dengan beberapa tentu momen yang mungkin terjadi di sana. Tapi kalau menurut saya, kalau saya jadi Messi, ya kalau saya jadi Messi nih loh Mas ya, saya pasti akan memilih klub yang filosofi bermain sepak bolanya itu memang sangat membantu dia. Itu loh, membantu dia untuk bisa kembali lagi berkembang seperti dia main di Barca. Sekarang ini kan hanya 2 saja yang kalau kita bicara style of play atau pattern of play lah, itu yang bermain seperti itu sekarang ini Manchester City dan Bayern Munich.
Oke. Nah, jadi hanya dua itu untuk Messi bisa melanjutkan karirnya dengan tetap tidak meninggalkan gaya bermain dia. Messi Anda sebut berpeluang ke Man City karena faktor Pep Guardiola dengan filosofi tiki-takanya dan lain-lain. Tetapi harus tahu kalau Man City ya didatangi Messi, ini challenge-nya lebih berat buat sang pemain. Bagaimana karakter Premier League Anda tahu kan, tackling saja, dari depan, kiri, belakang itu apakah mampu? Kita nggak ngeremehkan Messi ya. Bagaimanapun Messi harus sadar usianya berapa. Terus kesibukan klub di Inggris kan beda dengan yang di Prancis, lebih slow, smooth. Ada Boxing Day. Ini kalau Messi sama keluarganya malam-malam nongkrong di kampung halaman Argentina sekarang ini ya. Itu kan aku nang Man City kaya opo, aku nang ngone PSG. Awakmu iso luwih enom nang ngone PSG. Nang ngone kota Manchester. Waduh. Cepet wanem, cepet ubanan. Ini kalkulasi kita loh Dan ya. Inggris dengan yang Prancis kayak apa itu loh. Iya. Ya, kalau ngelihat sekarang Messi kan belum hilang dari golden age dia lah ya, karena dia menurut saya orang yang mampu menjaga kondisi fisiknya dengan bagus, kemampuan bermainnya dengan baik. Jadi kalau dia memilih PSG misalkan, ya, memang dia akan mendapatkan kenyamanan dalam tanda kutip pressure yang tidak sekuat yang kalau dia pilih Manchester City. Tapi seorang profesional, saya rasa justru challenge itu yang harus dia ambil gitu supaya dia bisa terus menjaga kemampuannya dengan maksimal. Kalau menurut saya dengan usia, nah kalau dia nanti sudah mulai berpikir mau lebih enjoy, lebih santai, saya rasa ya dia pergi aja ke LA Galaxy atau Detroit. Ya jadi rata-rata banyak pemain yang memang mereka mau menghabiskan sisa-sisa kemampuannya itu larinya ke Major League gitu. Mengurangi resiko. Jadi, saya bisa ngerti catatannya Coach Edi. Tapi gini ya. Betul. Orang selalu di dunia ini ngomong bagaimana Messi selalu dihubungkan dengan Cristiano Ronaldo. Kenapa kebanyakan lebih respect ke CR7? CR7 sudah menikmati challenge dimanapun. Inggris sudah pernah barengan Setan Merah ya. Madrid sukses luar biasa. Datang ke Juventus belum beruntung dengan Liga Champions aja, tapi untuk tradisi itu dia masih amankan. Messi ditunggu meninggalkan Barcelona, mampu orang tua itu utamanya. Jangan sampai justru meninggalkan Barcelona malah gagal langsung. Wah, nggak kepikiran. Itu loh coach. Iya, ya saya rasa masing-masing tentu punya pemikiran. Nah, yang membedakan Ronaldo dengan Messi. Ronaldo memang pada waktu ada di MU, memang MU sedang ada di dalam klub yang luar biasa ketika itu. Ya, belum ditinggalin Sir Alex, rezekinya Cristiano Ronaldo, rezeki itu. Alex ada, dan generasi-generasi masa itu yang memang menjadi generasi lahirnya banyak pemain hebat. Dan kemudian ketika dia pindah ke Juventus pun, Juventus tahun sebelumnya tanpa Ronaldo kan Juventus sudah juara. Ya. Sudah juara. Nah, sama PSG. Kalau ke PSG, sih untuk meraih gelar juara bersama PSG besar sekali. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, betul. Tapi kalau kita melihat bagaimana PSG adalah tim yang mengandalkan permainan lebih kepada dalam tanda kutip lah, dia selalu di sepertiga lapangan tengah defense dia counter cepat. Tentu menurut saya bukan gayanya Messi untuk itu, tapi beda dengan Manchester City ya, yang dia memang punya style hampir 100% sama dengan Barca, hampir sama dengan Bayern Munich, dan Bayern Munich pun mewarisi permainan seperti sekarang itu semenjak masuknya Pep Guardiola. Artinya sebetulnya dua klub itu yang pas menurut saya ya untuk Messi berkarir, kecuali Messi punya pandangan lain dengan style of play yang berbeda di tim yang akan dia masuki. Dia akan mencoba untuk
merubah kemampuannya. Karena kita lihat contoh ya, bagaimana Messi sangat sulit sekali berkembang di Argentina dengan gaya bermain yang sama sekali tidak sama dengan Barcelona. Gitu. Nah ini yang saya maksudkan, Bang Sandi itu. Kenapa saya lebih respect kalau dia memilih tim yang memang gaya bermain dia, karakter bermain dia itu cocok dengan pattern of play-nya seorang pelatih yang membangun sebuah tim yang mengedepankan gaya bermain seperti Barcelona. Gitu. Ya saya ngerti bola ini ya, bagaimana Coach Yadini ngotot Man City harus membeli Messi, karena kalau ya bertemu dengan Chelsea kemenangannya dari kubu The Blues, Coach Yadini lebih bangga. Ya kan, nonton Chelsea apa sih ya, strateginya dia secara individu, secara tim, bertemu dengan skuadnya Lampard yang banyak juga rekrutannya musim ini. Wih, ngeri ya The Blues Chelsea. Itu loh Bang. Ya kan? Iya. Betul. Man City aja kata Coach RT. Tapi ada juga yang mengatakan ini hoax atau beneran, disampaikan sama Jorge Messi, Bapak Messi. Jorge menyampaikan cerita apapun ke Man City itu semuanya bullshit. Oh. Gak tahu ini. Semuanya ini kan rame toh. Iya. Dagangan tentang Messi itu laku di pasaran, tapi hati-hati, harus bisa mengetahui itu sumber terpercaya atau hanya ya memanfaatkan cerita Leo Messi pergi dari Barcelona, dan masih juga dianggap belum final untuk kepergian Messi. Banyak nih ya, salah satunya Ronaldo. Betul. Ya karena memang kita tahu saat sekarang kalau Barca harus kehilangan Messi, maka akan banyak kehilangan besar dalam hal investasi ya, karena jujur penting artinya mempertahankan Messi dengan segala Messi ini identik dengan Barca dan sebaliknya Barca itu identik dengan Messi gitu. Dan ini yang membuat akan sangat sulit Barca untuk dalam tanda kutip tidak hanya bersaing dalam sisi kualitas tim, tapi juga bersaing dalam bisnis sepak bola di sana saat ini ya, karena harus mempersiapkan orang-orang baru yang pasti belum mampu untuk ada di level seperti Messi. Dan kalau saya pikir memang bisa possibility itu ke City, bisa possibility itu jatuh sama Paris Saint-Germain, tapi sekali lagi pasti pertimbangan yang lebih matang karena ini adalah dunia profesional. Tentu apalagi Messi juga orang yang sangat sayang keluarga, tentu faktor-faktor bagaimana keinginan keluarga saya rasa juga akan sangat membantu sekali Messi untuk akan sangat mendorong Messi untuk menuju kemana. Saya rasa itu. Kalau tadi kan saya cerita mengenai sebaiknya seperti apa dengan kelebihan-kelebihan dan bagaimana tantangan yang harus dia berani untuk masuk ke Premier League gitu, dengan karakter bermain pribadi, dengan filosofi Manchester City. Tapi kan sekarang karena saya tahu dia tentu akan berpikir menentukan klubnya yang baru berdasarkan keluarga, itu akan lebih besar menurut saya. Dan itu sudah kita tangkap sinyalnya pada saat saya tahu dari Coach Justin ini, Komandan. Kemana Messi setelah dikalahkan Bayern, gawangnya Ter Stegen kemasukan 8 gol, langsung mudik pulang ke kampung halamannya di Argentina. Itu sudah mengindikasikan memang akan dicermati ya keputusan melanjutkan karir kemana dengan keluarga. Satu. Nomor dua, kok sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan paparazzi ya menemui Diego Maradona, orang yang mungkin bisa memberikan statement. Enaknya gimana ini ya juniornya Messi melanjutkan karir? Belum loh ya kita dapatkan cerita Diego Maradona. Betul. Iya. Asik juga ini ya kalau bisa menghadirkan live comment dengan Maradona gitu. Waduh, itu pasti akan lebih hebat lagi nih. Anda habis ngomong dengan Pep Guardiola, kenapa nggak bisa nelpon Diego Maradona? Belum dapat nomornya? Belum ya? Belum.
eh, masih sebetulnya nggak jauh beda umurnya gitu loh, tapi yang pasti itu idola saya dari dulu, tapi saya belum belum pernah langsung melihat gitu loh. Itu teman-teman yang beruntung ya, seperti Coach Mundari saat main ketika itu dapat Jepang, tugas ya? mengawal Maradona gitu. Ya betul. Coba tanya ke Vim nomor HP-nya Diego Maradona. Siapa tahu wartawan kita yang satu itu punya nomor WhatsApp-nya Diego Maradona. Ya. Ini cuma jam berapa Dan ngobrol? Yang terakhir ke Jalan. Jawa seperti apa? Sahabat Rasid CRD dapat challenge ya, mengarungi Liga Portugal kasta kedua Portimonense. Gimana anak muda ini dari Malaysia? Ya, Safawi 2 minggu lalu lah ya, lebih kurang tuh 10 hari tepatnya, teleponan sama saya lama sekali ya, lama sekali, dan dia banyak cerita mengenai kondisi dia, dan dia gembira pada waktu itu, dia senang sekali, dan dia say hi dengan saya karena udah lama dia nggak telepon. Tapi dia waktu itu masih nyimpen rahasia dengan tawaran klub itu. Cuma dia bilang, Coach, mungkin saya akan ada tawaran dengan klub, tapi saya tidak tahu apakah nanti saya pergi atau tidak, dia bilang. Dan itu saya tanya klub mana, dia nggak mau bilang. Tapi saya bilang bukan di Malaysia, dia bilang. Oke, kamu pikir baik. Itu saja sih. Selebihnya ya lebih cerita tentang obrolan ringan, karena ketika tahun pertama dia di GDT itu, waktu itu dia ngubungi saya, jujur dia minta main di Indonesia, karena di tahun pertama di GDT kan dia sempat bukan sebagai reguler ya, dia sempat main hanya babak kedua kurang 10 menit terakhir gitu, dan saya waktu itu sempat nggak nyaman, dan dia telepon untuk coach, bisa nggak saya main di Indonesia itu. Tapi akhirnya saya bilang, saya suruh dia sabar Safawi, 1 tahun kamu pasti butuh adaptasi, karena dia muda sekali, dan saya tahu dia akan. Kelebihannya apa? Bintang muda Malaysia, apa yang jadi poin plus skillnya Safawi Rasid menurut Coach RD? Dia tidak hanya punya kualitas skill, tapi secara physically dia sangat kuat. Oh ya? Jadi, ya dia kuat. Dia anaknya tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat kuat. Jadi kalau kita sering melihat bagaimana kalau body contact sama dia, walaupun badan tidak tinggi, tapi dia punya kekuatan otot yang sangat kuat di dua kakinya ya, sangat kuat. Makanya orang sering bilang dia kalau dia pakai celana itu celananya seperti mau robek gitu, karena dia kuat, dia besar ya. Jadi lingkaran otot di pahanya itu besar ya. Jadi itu yang membuat dia kokoh. Lalu kelebihan dia adalah di saat bola-bola mati itu 100% GDT menyerahkan sama dia. Tim nasional Malaysia menyerahkan sama dia untuk mengeksekusi. Karena memang dia sangat kuat di sana. Iya. Ini key player yang berbahaya untuk timnas Indonesia pada saat event kualifikasi Piala Dunia ya. Momok untuk permainan lapangan tengah timnas kita ini. Kewalahan pemain-pemain Indonesia yang mengawal Safawi Rasid waktu itu, Komandan. Iya. Karena memang dia tepat sekali lah ya. Tapi visi bermain. Betul. Dia visi bermain, kemudian dia positioning dia selalu ada di dalam situasi yang tepat. Nah, ketika saya nonton waktu main lawan Korea Selatan di Asian Games, dia bikin 2 gol, dan itu memang nggak mudah, ya. Bikin 2 gol. Iya, Korea 2-1. Waduh. Yang di Asian Games. Waduh. Mungkin itu ya salah satu alasan klub Portugal memberi peluang buat. Ya, saya rasa yang pasti punya kualitas. Saya rasa karena pasti punya kualitas. Dan anaknya sangat luar biasa baik. Anaknya kerja keras di latihan lebih dari yang lain. Itu yang juga. Ya kalau kita selesai
latihan kadang-kadang dia minta untuk lakukan latihan tersendiri. Itu gimana, Bro? Kalau masih ada waktu, ya memang saya selalu mengingatkan gitu, nambah latihan sendiri untuk individual, artinya ada mau latihan tendangan bebas, latihan crossing, ya itu bagian yang mungkin tidak banyak menu latihan atau kurang di menu latihan secara tim yang kita berikan. Itu biasanya memang seperti itu. Dan Sawawi kebetulan lapangan dengan rumah dia, kita kan kalau di sana nggak punya mes. Klub itu di Malaysia nggak ada yang punya mes seperti di Indonesia. Semuanya tinggal di rumah atau kontrakan, kemudian pada saat mau bertanding baru nanti kita ngumpul di satu hotel gitu. Ya, gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Ada camp latihan, ada tempat latihan, kita punya ruang ganti latihan ada di lapangan, dan itu yang jadi memang dekat sekali. Jadi dia punya waktu lah untuk banyak melakukan aktivitas latihan sendiri, karena memang juga nggak terlalu jauh, mungkin hanya hitungan meter ya, ada 500 meter atau 400 meter saja. Kita kan satu komplek itu tinggal. Bulan ini Anda beruntung ya. Tanggal 28 Jumat terakhir ya, Agustus, habis ini September. Waktu sangat cepat. Anda di Madura. Siap. Assalamualaikum.